Halo teman-teman, selamat datang di Lady Magnifica Tell Stories. Beberapa tahun setelah Perang Dunia Pertama berakhir, Inggris mencoba bangkit dari luka yang dalam. Kota-kota hancur, rakyat letih, dan kejayaan kerajaan mulai tampak goyah. Namun di tengah suasana itu, muncul ambisi besar dari para pemimpin di London, membangun simbol baru dari kemajuan teknologi. Kapal udara raksasa yang bisa membawa nama Inggris terbang di atas bangsa-bangsa lain. Kapal itu diberi nama R101. Monster langit sepanjang hampir 230 meter, lebih panjang dari lapangan sepak bola dan dijuluki keajaiban teknologi Inggris. Tapi tak banyak yang tahu, di balik dinding logamnya yang berkilau, tersembunyi kesalahan desain, tekanan politik, dan keputusan gegabah yang akhirnya mengantarkan lebih dari 40 nyawa menuju kematian. Usai perang, Inggris sedang terobsesi dengan gagasan imperium udara. Mereka ingin menghubungkan London dengan koloni-koloninya, yaitu India, Mesir, dan Australia, bukan lewat kapal laut yang memakan waktu berbulan-bulan, tapi lewat kapal udara. Kapal udara saat itu dianggap masa depan transportasi, cepat, elegan, dan eksklusif. Tahun 1924, pemerintah Inggris resmi meluncurkan program Airship Imperial, proyek nasional untuk membangun dua kapal udara raksasa, yaitu R100 yang dibuat oleh perusahaan swasta dan R101 dibangun langsung oleh pemerintah sebagai pesaingnya. Keduanya dirancang di Cardington, sebuah kawasan yang kemudian dikenal sebagai markas besar balon udara Inggris. Proyek ini bukan sekedar sains, tapi juga pertarungan gengsi politik antar birokrat pemerintah dan sektor swasta. R101 dipimpin oleh Letnan Komandan Vincent Richmond, seorang insinyur muda yang cerdas tapi ambisius. Masalahnya, pemerintah ingin proyek ini cepat selesai agar bisa dipamerkan sebagai simbol kebangkitan Inggris. Tekanan dari atas begitu kuat, sementara uji keamanan dan penelitian gas hidrogen yang sangat mudah terbakar belum benar-benar matang. Namun Richmond tak punya pilihan. Di bawah tekanan Menteri Udara Lord Thomson, pembangunan terus dipercepat. Ia percaya kapal ini harus terbang sesegera mungkin, meskipun cuaca, teknologi, dan bahkan logika menentang mereka. R101 akhirnya rampung pada tahun 1929. Saat pertama kali muncul di depan publik, semua orang terpesona. Kapal itu begitu besar hingga orang-orang di Cardington menyebutnya naga logam dari langit. Tubuhnya disusun dari rangka logam aluminium berbentuk silinder panjang, dilapisi kain tebal, dan diisi gas hidrogen yang membuatnya melayang. Di dalamnya terdapat kabin mewah untuk pejabat dan bangsawan, ruang makan, bahkan kamar tidur. Semua dibuat seolah R101 adalah hotel terbang. Namun di balik kemegahan itu ada banyak masalah. Rangka logamnya terlalu tipis dan mudah bengkok, gas hidrogen bocor di beberapa bagian, mesin dieselnya sering gagal menyala di udara, dan kapal terlalu berat setelah penambahan ruang kabin bawah. Setiap kali diuji terbang, para teknisi menemukan masalah baru. Tapi setiap kali pula pemerintah menolak menunda peluncuran. Lord Thomson bersikeras R101 harus melakukan penerbangan perdana ke India pada Oktober 1930 untuk membuktikan kepada dunia bahwa Inggris masih memimpin dalam teknologi penerbangan. Vincent Richmond dan para kru sebenarnya khawatir. Mereka tahu kapal itu belum siap, tapi perintah sudah turun, dan di Inggris tahun 1930, menentang pemerintah berarti mengakhiri karir mereka. Tanggal 4 Oktober 1930, langit Inggris diselimuti awan gelap dan angin dingin dari utara. Malam itu,
R101 bersiap lepas landas dari Cardington Airship Station menuju Karachi, India. Perjalanan lebih dari 6.000 km. Di atas kapal ada 54 orang, termasuk pejabat penting seperti Lord Thomson, kepala pilot Kapten Carmichael Irwin, dan beberapa diplomat lainnya. Mereka semua bersemangat, sebagian percaya mereka sedang membuat sejarah. Pukul 7:24 R101 mulai naik perlahan. Lampu-lampu kota di bawahnya mulai mengecil, berganti dengan kabut malam. Dari darat, warga hanya bisa melihat bayangan besar seperti paus raksasa yang menghilang ke langit. Namun, sejak awal, tanda-tanda bahaya sudah muncul. Kecepatan angin terlalu tinggi, tekanan udara turun drastis, dan hujan mulai membasahi permukaan kapal, menambah berat. Richmond sempat memperingatkan lewat radio agar penerbangan ditunda, tapi tak diindahkan. Pada pukul 2 dini hari, kapal mulai berguncang keras di atas langit Perancis Utara. Di ruang kendali, Kapten Irwin mencoba menaikkan ketinggian, tapi mesin utama merespon sangat lambat. Salah satu balon gas bocor, hidrogen keluar dengan suara mendesis. Beberapa menit kemudian, saksi di darat, yaitu warga desa kecil Bouvet sekitar 50 mil dari Paris, melihat pemandangan aneh. Cahaya oranye besar di langit malam diikuti suara ledakan berat seperti guntur. R101 menukik cepat ke tanah dan menabrak bukit di dekat desa Alon. Dalam sekejap, gas hidrogen yang bocor terbakar hebat. Api melahap seluruh badan kapal. Dari 54 orang di dalamnya, hanya 6 yang selamat. Sisanya, termasuk Lord Thomson dan Kapten Irwin, tewas di tempat. Keesokan paginya, media Inggris dan Eropa memberitakan tragedi itu di halaman depan. Judulnya besar, "Kebanggaan Imperium Inggris terbakar di langit Perancis." Inggris pun berduka. R101 bukan hanya kapal, tapi simbol kebanggaan nasional. Kini yang tersisa hanyalah puing logam hitam dan tubuh-tubuh terbakar yang dibawa pulang ke London dalam peti kayu. Pemerintah segera membentuk komisi penyelidikan resmi. Dari hasil awal, diketahui bahwa kapal terlalu berat, mesin terlalu lemah, dan tekanan politik membuat penerbangan dilakukan sebelum waktunya. Namun, di luar laporan resmi itu muncul cerita aneh, kisah yang membuat tragedi ini semakin misterius. Beberapa hari setelah kecelakaan, seorang perempuan bernama Eileen Garrett, seorang cenayang terkenal di Inggris, mengaku menerima pesan spiritual dari Kapten Irwin, pilot yang meninggal di kapal udara itu. Eileen menyampaikan detail teknis tentang mekanisme kontrol gas dan kerusakan sistem katup. Informasi yang menurut saksi tidak mungkin ia ketahui sendiri. Yang mengejutkan, ketika hasil investigasi resmi keluar beberapa bulan kemudian, penjelasan teknisnya nyaris identik dengan deskripsi yang Eileen sampaikan. Apakah ia benar-benar terhubung dengan arwah sang kapten atau hanya kebetulan yang luar biasa? Pendapat para ilmuwan pun terbagi dua. Sebagian percaya kemampuan Eileen hanya bentuk intuisi ekstrim yang muncul dari empati dan pengetahuan bawah sadar. Sebagian lain yakin ada hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Namun terlepas dari semua teori itu, fakta tetaplah fakta, dan tragedi R101 menjadi akhir dari era kapal udara Inggris. Setelah kejadian itu, pemerintah menghentikan seluruh proyek kapal udara. Mereka beralih pada pesawat bermesin sayap tetap yang kemudian membuka jalan bagi penerbangan modern seperti yang kita kenal sekarang. Hari ini, sisa-sisa R101 masih bisa ditemukan di museum kecil di Cardington dan Bouvet. Rangka logamnya disimpan dengan penuh hormat, seperti monumen bagi kesalahan manusia yang lahir dari ambisi terlalu besar. Banyak orang yang menyebut tragedi itu sebagai Titanic di langit, bukan hanya karena skala kecelakaannya, tapi juga karena kesombongan yang menyertainya,
keyakinan bahwa manusia bisa menaklukkan langit tanpa sepenuhnya memahami bahayanya. Dan di balik kisah itu, nama Eileen Garrett tetap hidup dalam sejarah sebagai salah satu cenayang paling misterius abad ke-20. Ia tidak pernah mengklaim dirinya benar, tapi ia juga tidak pernah menyangkal pengalaman yang ia alami. Ia hanya berkata pelan dalam sebuah wawancara tahun 1934. Saya tidak tahu apakah itu roh atau hanya pikiran saya sendiri. Yang saya tahu, malam itu seseorang berbicara melalui saya, dan dia tampak sangat sedih. Tragedi R101 adalah kisah tentang ambisi, kesalahan, dan misteri manusia. Dari ambisi pasca Perang Dunia I untuk menaklukkan langit, Inggris justru menemukan batas kemampuan mereka sendiri. Dan entah kamu percaya atau tidak pada hal-hal gaib, kisah ini tetap meninggalkan pertanyaan besar. Apakah mungkin setelah tubuh manusia hancur dalam kobaran api, jiwanya masih mencoba bicara untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di detik terakhir hidupnya? Pertanyaan itu tetap menggantung di udara, sama sunyinya dengan langit di atas buffet malam itu. Langit yang pernah menjadi saksi bagaimana kebanggaan Inggris berubah jadi abu. Aku Lady Magnifica. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.